Selamat datang di podcast BSB. episode keempat. Yeay. Yeay. Jadi Tangan di virtual. episode kali ini kita bakal ngebahas tentang bulan Ramadan nih. Kebetulan kan sekarang lagi bulan Ramadan nih. Dan kita punya dua teman ngobrol yaitu Juno dan Reza. Yeay. Yeay lagi. Halo semuanya. Halo, gimana Halo, kabar selamat kalian? Baik. Alhamdulillah. Masih kuat. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Kesibukannya lagi ngapain aja nih? Lagi fokus kuliah doang apa ada ikut organisasi juga di fakultasnya kali? Mau siapa dulu nih Jun? Gue dulu ya. Kalau kesibukan sih ya biasa kuliah online. Terus di rumah biasa disuruh-suruh orang tua. Terus ya sama ya gitu sih organisasi selain BSB juga ada. Sekarang lagi coba mau daftar banyak fakultas. Besok screening. Mohon doanya juga buat teman-teman. Wah, good luck. Gitu. Good luck. Udah sih itu doang. Kalau Reza Silakan gimana aja. Reza? Sama sih, aku juga nggak jauh beda dari Juno. Sibuk ngerjain tugas-tugas kuliah, terus sama sibuk kepanitiaan BEM juga sih, organisasi maksudnya. Wow. Sama, ya itu aja sih. Berarti kuliahnya aman ya? Insya Allah aman. Aman. Oke, terus sekarang ini kan lagi bulan puasa ya. Nah, kalian kegiatannya puasanya gimana nih? Pada lancar gak? Apa udah ada bolongnya gitu? Gimana aja? Sejauh ini aman sih, belum bolong. Semoga lancar sampai akhir. Iya, sekarang juga baru hari ke-15 juga nggak sih? Jadi kayak ntar jatah bolongnya disimpan buat nanti dulu. Bisa ya? Ya, karena sekarang kuliah offline juga, jadi minim banget sih godaan buat mokel gitu puasanya. Jadi minim godaan. Kalau Juno gimana nih? Godaannya tetap ada gak walaupun lagi offline kayak gini? Sebenarnya ya benar sih kata aja karena kan di rumah doang. Jadi biasanya tuh malah kalau di sini tuh nyebutnya buyem, bukan diem-diem. Nah, kalau offline kan misalkan kayak ketemu teman-teman, sebenarnya tuh godaan buat buyem ini tuh dari teman-teman biasanya karena kan biasanya teman-teman ini kan lebih kayak ayo warteg gitu kan. Jadi Bener. kalau aku pribadi sih biasanya kayak ya biasa aja gitu, nggak ngerasa kayak terlalu terlalu lapar, terlalu haus atau gimana. Jadi pas di rumah doang ya lebih nggak ada godaan lah gitu dari teman-teman juga. Oke. Gimana nih terawih? Tadi ada yang nyebut-nyebut terawih nih. Pada terawih gak? Terawihnya kalau misalnya terawih di rumah atau terawih di masjid karena masih pandemi kayak gini? Gimana aja? Aku tadi libur sih, jujur, Yes. buat nyempetin podcast BSB ini. Aduh, Oh, dedikasi banget. Sama libur juga buat podcast BSB juga sama. Bener nih, khusus hari ini doang atau biasanya juga libur? Khusus hari ini doang. Oh, gitu. Insya Allah. Oke, bagus. Nah, terus selain tarawih nih kegiatannya gimana? Ada perubahan atau ya tetap kayak selain bulan puasa gitu? Gak ada perubahan? Mungkin karena ada kuliah juga nggak sih? Jadi kan kalau dulu kan pas masih kecil itu biasanya habis sahur nih, sholat subuh terus tidur bangun siang kan, kayak bangun jam 10 jam 11. Tapi karena sekarang ada kegiatan perkuliahan juga, terus kadang-kadang kan juga ada kelas pagi tuh jam 8 baru mulai. Jadi kayak mau nggak mau habis subuh kadang nggak tidur buat kelas pagi, tapi kadang tidur juga cuma sebentar, sejam 2 jam buat bangun kelas pagi. Paling gitu sih kalau bulan puasa. Kalau Reza gimana? Kalau aku diisi buat ini sih, ikutan kuisnya BSB di tiap Jumatnya, sama nerapin workout plan dari BSB itu. Wow, keren. Nah, berarti tadi Reza udah ngomongin workout plan. Nah, gimana nih olahraganya? Rutin atau enggak nih? Atau cuma ngikutin yang workout plan doang?
atau punya rutinitas sendiri buat olahraga? Apalagi bulan Ramadan ini kan biasanya kan capek, udah puasa, terus disuruh olahraga, gimana nih? Coba cerita dong, dimulai dari Reza dulu deh. Jujur, selama bulan puasa ini jadwal workout plan gitu tuh keganggu banget, soalnya kan puasa gini pasti energi yang dipakai berkurang banget. Gitu sih. Kalau dari Juno gimana, Jun? Dulu tuh pernah nyobain kan kayak abis sholat subuh kayak sekitar jam 7-an gitu, nyoba-nyoba buat jogging pagi, lari pagi, kayak iseng-iseng aja gitu nyobain rutinitas baru. Ternyata terbukti nggak kuat. Jadi kayak jam 10, jam 11 tuh udah kerasa aus banget gitu kan. Jadi kayak udah mulai situ belajar deh kayak udah nih ini nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Akhirnya belakangan ini sih paling sore-sore doang kayak jam 5, setengah 6 paling sekitar rumah buat jalan doang. Jadi kayak sekedar buat nyari keringat sama buang-buang waktu aja sih biar nunggu bukanya tuh nggak terlalu lama gitu. Oke. Berarti targetnya minimal adalah ya olahraga gitu. Nah, Ya, lanjut Ada nih dong. karena ngomongin target nih. Biasanya kan kalau bulan puasa itu kayak pada punya target gitu ya yang pengen dilakuin selama bulan puasa gitu. Nah, dari kalian masing-masing ada gak sih kayak target yang pengen dilakuin? Coba dari Juno dulu deh. kalau target sih mungkin kalau orang-orang kan target mungkin kayak pengen kurusan gitu kan. Terus ada juga yang pengen ngerawat diri biar lebarannya dilihat saudara tuh makin makin cakep gitu. Tapi kalau kalau aku pribadi targetnya sih lebih kayak ya karena kan bulan Ramadan juga terus kayak ya bulan yang berkah gitulah jadi lebih banyakin ibadah juga sih soalnya tuh kalau bulan Ramadan kayak kalau ibadah tuh berasa kayak ya beda aja gitu kan. Terus sama target sih paling sekarang kan kita tuh kayak kalau bulan Ramadan itu sering banget bukber kan. Terus kayak bukber itu pasti ada aja wacana kayak apalagi sama bukber teman-teman SD gitu kan yang udah memang nggak ketemu lama. Kayak bukber yuk, ayo gini 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 terus ntar ngomong doang. Jadi kayak lebih targetnya sih berusaha biar semua wacana bukber itu tuh nggak cuma wacana doang, jadi kayak tetap dijalanin juga karena kan bukber juga bisa nambah tadi silaturahmi juga, terus ya ketemu-temu Bener. teman-teman lama, nostalgia segala macam. Paling gitu sih kalau aku. Lanjut Kalau Reja nih. kalau dari aku sama sih, nggak jauh beda juga dari Juno. Target bulan Ramadan ini perbanyak ibadah, kayak nyempetin sehabis sholat tadarus Quran 1 juz minimalnya, atau ya gitu tadarus baca-baca Quran. Terus target aku bulan puasa ini nih kayak dibuat buat ngerawat diri tubuh gitu loh, supaya nanti Ramadan ketemu sanak saudara, Eja berubah banget loh, udah kinclong banget. Gitu. Itu sih. Nah, Waduh. sekarang aku mau coba nanya Aindira nih, ada targetnya juga kali untuk bulan puasa tahun ini? Targetnya sih sebenarnya gampang, cuman semoga tugas-tugasnya selesai terus nggak sakit, itu doang sih sebenarnya, itu dulu. Nggak sakit, sehat dulu. Takut. Betul, betul, betul. Kalau kamu Tia gimana nih? Ya sama sih, sama yang lain rata-rata ya setidaknya nambah ibadah dibandingkan yang bulan lalu gitu kali ya. Yep. Sama ya tugasnya sama sih kayak selesai lah pokoknya. Benar banget. Nah, kalau menurut kalian nih kan bulan Ramadan tuh namanya aja udah beda dari bulan-bulan lainnya kan. Ada gak sih keunikan khusus yang biasanya kalian dapetin? Atau misalkan kayak keunikan yang kalian cuma rasain di bulan Ramadan ini? Ada gak dibanding bulan-bulan lainnya? Coba ceritain dong. Dari Reza dulu deh. Oke, keunikan dari bulan Ramadan ini dibanding bulan-bulan yang lain itu, ini sih di RT aku kayak ngebuka pasar gitu. Jadi setiap jam 5 sore banyak banget takjil yang buka-buka, kayak dari es teler, macam-macam es gitu, es pisang hijau, terus ada goreng-gorengan juga, bakwan, dan semacamnya gitu sih, unik banget. Sama lagi, pastikan sahur gitu ya, suka ada yang bangunin di jam 3 lewat speaker masjid, sama ada yang juga on the road, sahur on the road gitu sih. Iya. Kalau Juno gimana, Jun? Kalau keunikan sih lebih ke godaan sih, karena kan mungkin karena kita juga nahan haus, nahan lapar. Jadi tuh kan kalau bulan Ramadan itu sering banget ada iklan sirup kan di TV.
Terus kayak itu tuh kalau bulan Ramadan itu iklan sirup tuh kayak aduh lebih lebih kayak berembun, terus lebih kayak menggugah selera banget gitu kan. Terus kayak paling gitu sih nahannya tuh kadang kalau nonton TV berarti di situ di iklan sirupnya gitu kan. Terus sama kadang-kadang tuh uniknya adalah kan bulan Ramadan ini kan 30 hari, 4 minggu gitu kan. Terus kayak kadang tuh menu sahur di minggu pertama sama menu sahur di minggu terakhir tuh beda-beda. Misalkan kayak minggu pertama nih masih lengkap kan, kayak ada rendang, ada nasi, ada sayur, ada buah gitu kan, kayak empat sehat lima sempurna di semua dimakan gitu kan. Terus kayak minggu kedua nih kayak tinggal mie goreng, terus nanti tinggal nugget gitu-gitu kan, kayak makin lama tuh makin makin mengecil, ntar minggu ketiga cuman air putih kalau nggak sama sereal sama susu. Terus ntar minggu terakhir udah kayak aduh males deh, kayak udah deh nggak usah, akhirnya tidur aja bablas gitu kan sampai pagi. Kayak gitu sih, jadi kayak ya gitu kalau di keluarga aku sih kayak gitu ya, rutinitas bisa dibilang nggak cuma keunikan sih karena kayak rutinitas juga, kayak tiap tahun kayak siklusnya tuh kayak gitu terus gitu, jadi kayak udah kebiasa gitu lama-lama. Oke, lanjut ya. Berarti terus kalian ngerasa gak sih sekarang tahun ini nih bulan puasanya tuh kayak beda gitu dibandingin tahun lalu? Mungkin dari segi ini ya, kan tahun-tahun sebelumnya itu kayak nggak ada pandemi gitu. Nah, sekarang itu kan udah pandemi, ada yang berubah gitu nggak sih menurut kalian? Kalau yang berubah sih tentunya pasti ada kan, karena kan juga kalau pandemi kan tentunya ada pembatasan sosial ya, itu kan PSBB dan semacamnya. Jadi kayak pasti kan otomatis kerumunan seperti sholat tarawih juga dikurangin, terus ngabuburit yang biasa kita sore-sore tuh kadang-kadang sama temen naik motor kemana nyari nyari makanan itu juga karena kan udah dikurangin, karena kan orang-orang yang jualan juga sekarang udah mulai ditertibkan juga kan. Jadi paling ya berasanya sih di situ sih, lebih dari feel yang kita rasakan karena kan ya bulan Ramadan kan identik sama ya terawih sama sama ngabuburit. Jadi pas pandemi semuanya dibatasin, jadi lebih kayak ada yang kurang gitu. Gimana ya? Ya sih, setuju sih sama Juno gitu. Eh beda gitu dari sebelumnya, kayak terawih bulan-bulan sebelum pandemi gitu kan, jamaahnya rempet gitu kan. Sekarang kayak dibatasi 1 meter, jadi kayak gimana ya, rasanya feel ibadahnya tuh kurang gitu loh. Gitu sih. Tuh. Nah, dari Aindira mungkin ada juga kali nih rasanya perubahan gitu dibandingkan tahun yang sebelumnya itu. Perubahannya sih karena pandemi ini kan jadi nggak ketemu teman-teman atau saudara ya, jadi lebih sepi aja sih, kayak ketemunya cuman keluarga rumah doang, tetangga itu pun kalau tetangga kalau misalkan keluar rumah, kalau misalkan sibuk nugas atau sibuk yang lainnya, jadi ya di rumah doang, nggak ketemu siapa-siapa, cuman orang rumah doang. Itu sih kalau menurut aku ya. Terus udah kuliah juga, beda sama tahun-tahun sebelumnya yang masih jadi anak sekolahan, jadwalnya lebih fleksibel daripada pas kuliah, karena pas kuliah jadwalnya juga ya kelasnya sedikit tapi tugasnya banyak banget, jadi ya kayak gitu deh. Itu menurut aku. Nah, kalau menurut kalian nih, ada gak sih kenangan puasa yang kalian rinduin? Kayak misalkan kenangan pas SD atau SMP atau pas kecil deh, pokoknya tentang Ramadan, ada gak sih? Biasanya kan ada tuh. Gimana duluan, Jak? Oke. Kenangannya tuh pas ini sih, mendekati Lebaran gitu. Malam takbirnya tuh kayak kita tuh kumpul bareng-bareng temen gitu, teman-teman masa kecil di masjid sambil takbiran gitu-gitu. Sama buat Lebarannya tuh pasti saudara-saudara yang jauh gitu dari luar kota bisa sempetin pulang kampung gitu. Sekarang juga kan ada peraturan pemerintah gitu kan, larangan mudik gitu sih. Kayak berkumpul sama keluarganya jadi yang bikin kenangan itu sendiri. Kalau lalu gimana, Jun? Ya kalau dari aku sendiri sih mungkin ini bisa dibilang kenangan buruk kali ya, soalnya kan bisa dibilang nih
kalau orang yang berpuasa itu kan bau mulutnya tuh agak bau surga gitu kan, agak nggak enak lah buat dicium kalau misalkan udah mulai tengah hari gitu kan. Terus kadang tuh ada nih temen yang lagi bulan puasa kayak kadang tuh udah tahu mulutnya tuh agak bau surga itu kan bisa agak dikontrol gitu kan mulutnya kan. Tapi ini kadang kalau ngomong, kalau ketawa tuh kayak blak-blakan kayak jor-joran, kadang kan kayak kebauan dikit gitu kan. Jadi kayak nahannya sih di situ sih kayak kenangannya tuh kayak aduh kayak kok gini banget gitu. Tapi terus ada pandemi ini kan juga kita kan pakai masker juga jadi kayak agak terselamatkan di situ sih, lebih mengurangi kebauan yang bisa kita cium gitu kan. Terus kayak kalau kenangan lain sih buat masa kecil paling kayak ya itu tadi saya aja bilang mulai dari sama teman-teman takbiran, main beduk, terus kayak sampai bisa nyampe jam 2, jam 3 sampai diusir sama marbot mesti kadang-kadang so kayak gitu kan. Paling kayak gitu sih. Terus sama batal puasa tadi si Buyem tadi. Itu nih aku punya cerita. Jadi kan dulu tuh di dekat rumah itu kan ada pesantren kilat gitu kan. Kayak tiap sore menuju ke buka puasa. Nah, terus kita tuh anak-anak kecil gitu kayak maksimal kelas 6 SD gitu kan. Kelas 6 SD itu kita pada ngaji gitu kan ganti-gantian. Nah, pada ini satu ketika kayak kok pas pesantren kilat habis ngaji kok kayak aus banget gitu kan. Kayak berasa kayak tenggorokan tuh kering banget. Terus kayak akhirnya ngide tuh kan kayak aduh ini kalau mau minum juga malu kan udah kelas 5 SD kok masih batal puasa gitu kan. Terus akhirnya ngide lah pas mau sholat asar nih wudhu kan habis cuci tangan kumur-kumur nih. Kan kalau kumur-kumur kan harusnya air tuh keluar 3 kali kan. Terus kayak ini tuh air tiga-tiganya masuk ke tenggorokan. Jadi kayak tuh nggak tahu ada kandungan apa, kandungan entah zat besi, ada bakteri apa segala macam. Udah yang penting tenggorokan lega dulu. Jadi kayak udah alhamdulillah. Besok lanjut lagi deh pura-pura puasanya. Gitu sih paling. Lu pengalaman ya Jun? Pengalaman lu ya Jun? Parah. Itu tuh dulu kalau kecil tuh kayak segala hal tuh diide-idein dah biar bisa batal tuh kayak aduh sebisa mungkin deh. Ntar terus abis kan kalau misalkan abis minum kan biasanya muka segeran tuh. Ntar kadang misalkan mau kelihatan pucet kan kadang-kadang bibir gosok-gosok ambil putih gitu kan. Terus kadang gosok-gosok ambil putih biar kayak orang-orang misalnya kayak kok nih anak pucet banget. Oh puasanya keren nih orang gitu kan. Terus kayak kadang ya udah deh lanjut lagi deh puasanya gitu sih paling. Aduh malu banget. Kalau kenangan dari kamu Tia sama Dira gimana nih yang nggak terlupakan? Kalau aku sih kenangan sama bulan puasanya tuh serunya tuh pas bukber sama teman-teman, sama biasanya tuh kalau habis pulang dari masjid pas traweh itu depan masjid banyak yang jualan jajanan. Terus ya jajanan tuh jajanan Iya. SD, jadi kayak pas setiap jajan aku kayak inget teman-teman SD, tapi itu doang sih, nggak ada yang seseru Juno sih sebenarnya. Seru parah sih itu kayak udah kenangan Itu seru kenangan banget manis. pasti. Ini kalau kamu Tia gimana nih kamu Tia? Kalau aku sih paling ya dulu tuh kayak lebih sering ya namanya anak-anak kan ya, lebih pas lagi ceramah di masjid itu kan pada keluar terus jajan-jajanan. Habis itu juga paling ada kayak beli, main mercun gitu palingan sih. Terus aku juga punya pengalaman gitu sih. Nah, jadi tuh, pas puasa ya aku kan main ke rumah temenku. Nah, temenku tuh nggak terlalu jauh gitu sih, jadi bisa kayak naik sepeda gitu. Nah, terus, sampai di sana aku kan kayak haus gitu lah kan pasti. Nah, temanku ya namanya anak SD kelas 4 kelas 5 ya bilang, "Ya kalau minum aja nggak apa-apa kalau capek." Jadi ya minum deh. Ya terus akhirnya sampai rumah aku kasih tahu mamaku kan, cuma karena ya nggak tahu kalau itu ternyata nggak benar gitu. Dan akhirnya itu ya dimarahin ya gitu deh. Nggak terlupakan sih itu. Masih jujur nih kamu Ti, bagus. Jujur banget sih. Yang penting nggak gosok-gosok bibir aja Kak. Itu parah sih. Parah sih. Aduh. Sama kalau taraweh biasanya ini nggak sih kayak buku Ramadan pada dapat nggak buku Ramadan? Oh iya, minta Dapet. paraf dari imamnya nggak sih? Iya. Iya, Aku nggak dapet deh. kadang kan ya sedih banget. Jadi Sedih tuh kadang banget. tuh kan soalnya tuh kadang juga buku Ramadan ini tuh kita juga anak-anak kecil tuh kayak sosok ngidein juga gitu loh karena kan minta ke ustadz kayak gengsi gitu kan. Jadi kadang ngideinnya itu nonton ceramah nanti misalkan di TV atau di YouTube gitu. Terus nanti dicatat hasilnya apa. Terus nanti misalkan nih kita tuh jadi ke masjid cuma ngapalin nama ustadznya doang. Misalkan nama ustadznya Ustadz Dedi gitu kan. Ntar hasil ceramahnya kita tulis dari YouTube, ntar tanda tangannya kita ngidein aja misalkan namanya Dedi. Ntar tulis D terus oret-oret gitu. Jadi kayak
itu deh kayak keculasan anak SD lah. Keren banget. Wow. Ya namanya juga anak SD ya. Ya kayaknya masa kecilku penuh dengan keculasan dan kecurangan nih. Kayaknya masa kecil lo asik banget deh, Jun. Kayaknya sih, soalnya kan kayak perumahan kampung gitu kan, kayak orang-orangnya jadi kayak ya gitu dah. Ada lagi gak nih cerita-ceritanya nih yang menarik gitu? Ya sih Juno, nah ada lagi nih atau Reza nih? Ada gak yang kayak Juno gitu? Enggak yang susah gokil gue aja. Ada dong. Apa ya? Nggak bisa ngalahin ceritanya Juno deh gue. Itu kayak kenangan yang terpatri parah di pikiran. Nggak ada sih. Kalau kamu Tia gimana, ada nggak? Ya aku paling yang tadi sih yang paling ingat di memori itu. Ya yang lainnya nggak ada sih. Itu doang. Tapi kadang tuh kalau pas batal puasa kayak kerasa ini gak sih, kayak abisnya kan abis minum nih, terus kayak ngerasa tuh kayak kok gini doang sih, kayak gitu gak sih? Jadi kayak merasa sia-sia juga, kayak udah selesai ngediin puasa, pas udah minum kayak lah kok gini doang ya, kayak nggak berasa apa-apa gitu dah. Kan enak tuh kalau buka puasa langsung makan nasi kuning, nasi tumpeng apa itu kan baru enak ya. Kalau misalkan cuman buka diem-diem kan nggak bisa sebarbar itu dong, cuman bisa paling cuma minum kan. Terus kayak pas udah minum kayak lah gini doang, kayak kurang asik gitu loh. Mungkin minuman buka lu kurang seger kali, Jun. Kayaknya sih, soalnya ya tadinya pakai air keran, air wudhu diminum. Apa gimana segernya air keran, Mbak? Bau zat besi itu kan, bau besi kadang air keran. Aduh sorry deh penonton. Oke ya. Gak kerasa nih kita udah lumayan, nggak lumayan tapi ya lumayan lah buat ngobrol-ngobrol tentang ini. Nah menurut kalian nih ada gak sih kesan dan Betul. pesan singkat selama podcast ini berlangsung? Kesannya ya semoga cerita dari aku tadi, cerita buruk jangan diikutin ya. Jadi kayak cukup sebagai intermezzo aja kita mengulas balik masa-masa kecil. Soalnya kan kayak masih kecil juga pikiran belum jalan ya, masih kayak pengennya main-main gitu kan. Jadi ya cukup jadi cerita aja, jangan diikutin, soalnya udah gede juga, udah malu kelihatan orang kan. Jadi ya kalau bisa jangan gitu. Ya seru sih, ditambah lagi juga tadi banyak dengan cita-cita dari yang lain juga. Jadi ya terhibur lah juga. Kalau dari Reza gimana nih dari Reza kesan-pesannya? Pesan-pesannya sih ini sih seru bisa sharing bareng kalian semua di sini dari sudut pandang cerita yang beda-beda, mulai dari yang tadi Juno gosok-gosok bibir sampai kamu Tia yang buka di tengah hari ya Kak. Buat pesannya itu semoga podcast BSB kedepannya makin mantap, makin keren, dan menampilkan konten-konten yang bermutu dan menarik. Itu sih. Betul. Amin. Semoga yang puasa juga masih ada beberapa hari lagi, semoga dikuatin. Jangan ada kepikiran buat maksiat dulu, maksimalin puasanya dulu aja buat Ramadan. Ya gitu sih dari aku paling. Amin. Amin. Nah makasih ya buat Eja sama Juno udah mau luangin waktunya sampai gak tarawih loh kesini. Terima kasih banget ya. Makasih ya semua. Iya, makasih juga kamu Ya, Tia kamu dan Tia. Dira. Oke. Dadah. Oke, See dadah. you next Dadah semuanya. time. Semoga Makasih bisa semua. ngobrol lagi. Iya, Jangan lupa bye. sahur nanti. Jangan Oke. lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Dadah. Dadah.